Syekhuna fi syarihil minhaj, telah berkata akannya permasalahan oleh guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami fi syarihil minhaji dalam kitab Syarih Minhaj. Wa innama tusannu qiraatul ayati lil imami wa munfaridin ghairi ma'muman sami'a qiraata imamihi fi jahriyati tukrahu lahu. Dan hanya saja disunatkanlah membaca ayat li imami bagi imam dan bagi orang salat sendiri. Ghairi ma'mumen, selain makmum, sami'a yang mendengar ianya makmum akan bacaan imamnya makmum fi jahriyati pada salat jahar. Fatukrahu, maka makruhu akannya si makmum lahu baginya meninggalkan mendengar bacaan imam. Wakila tahrumu, dan berkatalah kil bermula dianya itu haram. Jadi penempatan sunat baca surah dalam rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua bagi imam dan bagi orang yang salat sendiri. Tidak sunat membaca ayat bagi makmum. Kenapa? Karena makmum sunat mendengar bacaan imam. Bahkan jikalau si makmum ini tidak mendengar bacaan imam, hukumnya makruh. Ada juga pendapat yang mengatakan haram meninggalkan mendengar bacaan imam. Amma ma'mumun lahu yasma'ha aw sami'a sautan la yumayyizu hurufahu fayaqra'u sirran lakinna yusannu lahu kama fi awwalayai sirriyati. Adapun bermula makmum yang tidak mendengar ianya makmum akannya imam, ataupun mendengar ianya makmum akan suara la yumayyizu yang tidak dapat membedakan akan hurufnya suara. Fayaqra'aha sirran, maka membaca ianya makmum hal keadaan sir. Jadi apabila seorang makmum, seperti pertanyaan Tunku Abdul Malik yang barusan, seorang makmum tidak mendengar bacaan imam. Kebetulan imam agak kecil suaranya, kita berada di saf paling belakang. Suara imam tidak terdengar, ataupun terdengar suara imam, namun untuk membedakan bacaan hurufnya tidak bisa kita bedakan, cuman terdengar suara alunan-alunan saja. Maka bagi si makmum yang keadaan seperti itu, sunat bagi dia membaca surah tapi dalam keadaan sir, walaupun salatnya jahat. Lakinna yusannu lahu kama fi awwalayai sirriyati ta'khiru fatihatihi an fatihatihil imamihi. Akan tetapi disunatkan lahu baginya makmum kama fi awwalayai, sebagaimana barang pada dua yang pertama salat sir, oleh mentakhirkan bacaan al-fatihahnya makmum an fatihati imamihi, daripada fatihah imamnya makmum. Indhanna idrakaha, jika telah idzan ianya si makmum akan memperdapat akannya imam, akan memperdapat akannya bacaan surah qabla ruku'ihi, sebelum rukuknya imam.
Wahaina idzin dan sabit pada ketika itu yaghtasilu bid-du'ai la qiraati. Berbimbang ianya si makmum dengan doa, tidak membaca ianya si makmum akan surah. Jadi bagi makmum yang salat sir, makmum jamaah, tapi jamaah salat sir zuhur dan asar. Bagi seorang makmum sunat membaca surah. Sunat membaca surah juga pada 2 rakaat yang pertama. Dengan catatan si makmum harus membaca Al-Fatihahnya dulu. Al-Fatihah yang si makmum baca harus dikadarkan ataupun dizan sudah lewat Al-Fatihah imam. Artinya jangan melewati duluan bacaan Al-Fatihah makmum dengan imam. Maka si makmum ini harus membaca surah Al-Fatihah kadar-kadar 1 menit sesudah imam berdiri. Baru dia baca Al-Fatihah. Setelah dia membaca Al-Fatihah, jikalau si makmum ini yakin dengan membaca surat, namun bisa memperdapati rukuk bersama imam, silakan baca surat. Namun jikalau si makmum ini sesudah membaca Al-Fatihah dia tidak yakin akan selesai bacaannya sudah rukuk imam, maka pada waktu yang sedikit itu disunatkan bagi makmum untuk membaca doa. Wa qala al-Mutawali wa aqarrahu Ibnu Rafi', dan telah berkata oleh Syekh Mutawali. Wa aqarrahu, dan telah mengakui akannya perkataan Syekh Mutawali oleh Ibnu Rafi'. Yukrahu, dimakruhkan oleh mendahulukan fiha pada bacaan makmum qablahu sebelumnya imam. Walau fi sirriyati, walaupun pada salat sir. Li khilafi, karena berbeda, fi i'timadi biha, pada barang yang dipedomani, biha dengannya barang pada ketika itu. Li jariyani kaulin bil butlani in faraga minha qablahu, dan karena berlaku keduanya oleh perkataan bil butlani dengan batal keduanya, in faraga jika selesai ianya seseorang minha daripadanya membaca Al-Fatihah qablahu sebelumnya imam. Jadi menurut pendapat Imam Mutawali dan Imam Rafi'i, makruh hukumnya mendahului bacaan si makmum dengan bacaan imam pada salat sir. Makruh hukumnya mendahulukan bacaan imam dengan makmum. Bahkan kenapa makruh? Alasannya karena sudah membedakan antara makmum dan imam. Sudah duluan makmum ketimbang imam. Jadi di saat sudah duluan makmum dengan imam, maka di situ sudah batal salat. Tidak boleh duluan makmum dengan imam. Maka di saat seorang makmum ini membaca Al-Fatihah, harus dia taksirkan dulu bahwa imamnya sudah lewat membaca Al-Fatihah. Ataupun imamnya sudah membaca Al-Fatihah 5 ayat ataupun 4 ayat, dia baru mulai membaca ayat pertama. Jangan sampai duluan siap Al-Fatihah makmum dengan imam. Kalau terjadi demikian dalam salat sir, maka batal salat. Far'un yusannu li ma'mumin faraga minil fatihati wallahu a'lam bisawab.